Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadilawati. Saya siswa SMA Negeri 1 Sukadana. Saya siswa kelas 10. Di sini saya akan membahas tentang 3 materi sosiologi, yaitu yang pertama tentang nilai norma sosial, yang kedua tentang sosialisasi, dan yang ketiga tentang perilaku menyimpang. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang nilai dan norma sosial. Yang pertama, pengertian nilai-nilai sosial adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh orang banyak. Yang kedua, ciri-ciri nilai sosial. A. Nilai merupakan suatu yang abstrak. B. Nilai tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi dipelajari manusia. C. Nilai tercipta melalui interaksi. D. Nilai sosial dapat diteruskan antara individu, kelompok, atau masyarakat. E. Sistem nilai dapat berbeda-beda. Yang ketiga, klasifikasi nilai sosial. A. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. B. Nilai vital adalah nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas. C. Nilai rohani adalah nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani spiritual manusia yang sifatnya universal, yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran dan nilai empiris. Yang kedua, nilai keindahan. Yang ketiga, nilai moral. Dan yang terakhir, nilai religius. Yang keempat, jenis-jenis nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya. A. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai yang lainnya. B. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Yang kelima, fungsi nilai sosial. A. Menyumbangkan. B. Mengarahkan. C. Menentukan. D. Alat solidaritas. E. Alat pengawas. Yang keenam, sumber nilai sosial. A. Nilai yang bersumber dari Tuhan, dapat diketahui seseorang melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci. B. Nilai yang bersumber dari masyarakat, bersepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur. C. Nilai yang bersumber dari individu. Setiap individu memiliki suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Selanjutnya, norma sosial. Pertama, pengertian norma sosial. Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, jenis norma berdasarkan tingkat daya ikat. Yang pertama, A. Useks merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu yang dimana memiliki sanksi yang lemah. B. Volwise merupakan norma kebiasaan yang berasal dari diri manusia dan mengatur interaksi kasual dan muncul dari pengulangan dan rutinitas. Yang C. Mores disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. D. Custom diidentikan dengan adat istiadat yang memiliki ikatan paling kuat. Ketiga, jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam masyarakat. A. Norma agama berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia. B. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat. C. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. D. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku. E. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar. Materi yang kedua yaitu tentang sosialisasi. Yang pertama, pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu dalam rangka penyesuaian diri. Yang kedua, tujuan sosialisasi. A. Mengetahui nilai dan norma. B. Mengetahui lingkungan sosial budaya. C.
C. Membantu pengendalian fungsi organik. D. Menambahkan kemampuan berkomunikasi. E. Membantu individu untuk mengetahui dirinya. F. Memberikan keterampilan. G. Menanamkan nilai dan kepercayaan. H. Mengembangkan kemampuan individual. I. Mengajarkan cara introspeksi diri. Yang ketiga, jenis-jenis sosialisasi. A. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama dijalankan oleh individu semasa kecil. B. Sosialisasi sekunder adalah proses yang berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif. Yang keempat, proses sosialisasi. A. Tahap persiapan. B. Tahap meniru. C. Tahap siap bertindak. D. Tahap penerimaan norma kolektif. Yang kelima, media sosialisasi. A. Keluarga. B. Kelompok bermain. C. Sekolah. D. Lingkungan kerja. E. Media massa. Keenam, peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. A. Pengertian kepribadian. B. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Warisan biologis. 2. Lingkungan fisik. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman kelompok. 5. Pengalaman unik. Ketujuh, internalisasi. A. Pengertian internalisasi adalah sebuah proses atau cara menanamkan nilai normatif yang menentukan tingkah laku. B. Proses internalisasi, nilai yang memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap transformasi nilai. Yang kedua, tahap transaksi nilai. Yang ketiga, tahap transinternalisasi. Yang kedelapan, keteraturan sosial. A. Pengertian keteraturan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Bentuk keteraturan sosial. 1. Tertib sosial. 2. Order. 3. Keajegan. 4. Pola. Kesembilan, syarat-syarat keteraturan sosial. A. Kesadaran warga. B. Terdapat norma sosial. C. Terdapat aparat penegak hukum. Selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang perilaku menyimpang. Yang pertama, pengertian perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, ciri-ciri perilaku menyimpang. A. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. B. Penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. C. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. D. Penyimpangan terhadap budaya nyata ataupun budaya ideal. E. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. F. Penyimpangan sosial bersifat adaptif. Yang ketiga, sifat-sifat penyimpangan. A. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan. B. Penyimpangan negatif merupakan tindakan yang dipandang rendah dan melanggar nilai-nilai sosial. Yang keempat, jenis-jenis perilaku menyimpang. A. Penyimpangan primer yang dilakukan seseorang, akan tetapi si pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat, yang bersifat temporer atau sementara. B. Penyimpangan sekunder yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang berperilaku menyimpang. Yang dibedakan menjadi 2, yaitu penyimpangan individu yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, penyimpangan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, teori penyimpangan sosial. Teori differential association.
penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda yang terjadi melalui proses alih budaya. B. Teori labeling, pemberian julukan, cap, etiket, dan merek yang diberikan masyarakat. C. Teori struktur sosial, penyimpangan ini bersumber dari struktur sosial. D. Teori fungsi, kesabaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap orang berbeda satu sama lainnya, tergantung faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. E. Teori konflik, kejahatan erat terkait dengan perkembangan kapitalisme. Keenam, faktor penyebab perilaku menyimpang. A. Proses sosialisasi yang tidak sempurna karena ketidaksanggupan penyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam kepribadiannya. B. Proses sosialisasi, subkebudayaan menyimpang suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. C. Penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang melalui interaksi sosial dengan orang lain. Ketujuh, bentuk-bentuk perilaku menyimpang. A. Penyalahgunaan narkoba. B. Penyimpangan seksual. C. Alkoholisme. D. Kenakalan remaja. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.